Selamat pagi, perkenalkan nama saya Priscilla Rizkyanti Irsyanoid dengan nomor induk mahasiswa AB231076. Di sini saya akan melakukan prasat KIE Personal Hygiene pada remaja. Dosen penguji saya Ibu Aris Prasetyoningsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Silakan duduk ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bidan Rizka. Saya yang bertugas pada pagi hari ini ya Mbak. Sebelumnya, tujuan Mbak kesini apa ya? Ada keluhan apa mungkin? Begini Bu Bidan, di lipatan paha saya dan alat kelamin saya kok gatal ya Bu? Oh iya, gatal. Ada ini nggak Mbak? Ada nanah nggak? Tidak ada. Tidak ada nanah ya. Oke, sebelumnya saya ini dulu ya. Saya data dulu ya untuk kepentingan administrasi. Dengan Mbak siapa? Mbak Dewi. Mbak Dewi. Umurnya berapa Mbak? 16 tahun Bu Bidan. 16 tahun. Alamatnya mana? Jalan Cindewilis. Jalan Cindewilis ya. Jalan Cindewilis. Ini haid yang keberapa Mbak? Hari yang berapa? Hari kedua. Hari kedua ya. Kalau boleh tahu pertama kali haidnya di umur berapa Mbak? 16 tahun. Berarti ini baru ya, baru Iya, yang baru. pertama. Oh ya. Pendidikannya sekarang apa Mbak? SMA. SMA. Suku bangsanya? Jawa Indonesia Ibu. Oke, Jawa Indonesia. Kalau boleh ini sebelum saya periksa lebih lanjut, pada saat haid itu Mbak sering ini nggak terjadi nyeri nggak di bagian punggung? Iya Ibu, pas haid pertama. Hari pertama ya, Iya. hari kedua dan selanjutnya tidak ya? Tidak. Oh ya, itu masih wajar ya Mbak. Oke, sebelum kita melakukan konseling, saya periksa dulu ya Mbak. Baik Bu. Silakan naik ke tempat tidur. Permisi ya Bu. Iya, silakan. Permisi ya Mbak, saya tutup dulu ya. Baik Bu. Ini sebelumnya sudah pernah periksa belum? Belum pernah Ibu, ini yang pertama kali. ya. Sebelumnya saya periksa dulu ya. Saya tensi dulu ya Mbak. Baik Bu. Sudah pernah tensi darah sebelumnya Mbak? Belum pernah. Ini selama ini pernah ini nggak Mbak? Aneh tahu nggak? Ini pusing? Kalau pusing tidak. Tidak ya. Berarti nanti untuk tensinya normal ya. Iya Bu. Oke, sebentar ya. Tensinya normal ya Mbak, 110/70, normal itu. Oke. Tadi di depan sudah periksa suhu apa belum? Belum, sudah. Sudah ya? Iya. Suhunya normal ya berarti ya? Berarti tidak perlu saya periksa lagi ya? Oke, Sudah bisa saya bangun Ibu? sebentar. Sebentar ya. Saya periksa ini dulu ya Mbak, nadinya dulu ya. Iya Bu. Ini sih. Oke, nadinya normal ya, 22 ya. Oke. Silakan Mbak, kita kembali ke tempat pemeriksaan ya. Silakan. Silakan duduk ya. Oke, baik. Setelah saya melakukan pemeriksaan, untuk semua pemeriksaannya normal ya Mbak. Iya Bu. Saya beritahu ulang, untuk tekanan darahnya tadi 110/70 normal. Untuk suhunya tadi normal ya, 36 ya. Iya Bu. Untuk nadinya normal 86 kali per menit. Untuk pernapasannya tadi 20 kali per menit. Untuk berat badan pernah timbang nggak Mbak sebelumnya? Belum ya? Iya, belum timbang pernah. ya? Oke. Berarti tadi sempat di depan sudah timbang atau belum? Karena ini sudah dari pemberitahuan dari depan sudah ada ya 42. Oh iya, sudah Ibu, sudah. Ya, 42. Untuk tinggi badannya 150 ya. 150 cm. Normal. Baik. Sebelum Mbak pulang akan saya berikan sedikit konseling mengenai personal hygiene atau kebersihan diri pada saat menstruasi ya Mbak. Baik. Ini sebelumnya sudah pernah dapat konseling tentang personal hygiene pada saat menstruasi? Belum pernah Ibu. Berarti ini yang pertama kali Iya, ya. yang pertama kali. Baik. Ada beberapa faktor yang nanti akan mempengaruhi personal hygiene pada saat menstruasi. Yang pertama, citra tubuh atau penampilan. Yang dimaksud di sini citra tubuh atau pada penampilan adalah
penampilan umum seseorang yang dapat menggambarkan pentingnya personal hygiene pada remaja tersebut. Selanjutnya, praktik sosial. Anak-anak yang dimanja atau anak-anak yang sering dimanja oleh orang tua, kebersihan dirinya kemungkinan akan lebih teratur atau lebih diperhatikan ketimbang dengan anak yang dibiarkan begitu saja. Selanjutnya, untuk tingkat ekonomi. Mengapa tingkat ekonomi mempengaruhi personal hygiene, Mbak? Karena misalnya kita membersihkan diri itu kan membutuhkan dana, walaupun dana yang dibutuhkan tidak terlalu besar, seperti kita ingin membeli sikat gigi, ingin membeli sabun, itu kan membutuhkan dana, sehingga tingkat ekonomi itu sangat diperhatikan atau sangat penting dalam hal personal hygiene. Selanjutnya, pengetahuan umum tentang menstruasi. Karena tadi Mbak mengatakan kalau belum pernah mendapatkan konseling tentang personal hygiene, di sini saya akan memberitahukan bahwa personal hygiene itu sangat penting pada saat menstruasi. Kenapa? Karena itu mempengaruhi perilaku kesehatan Mbak sendiri. Baik, selanjutnya untuk budaya. Kenapa budaya sangat penting? Karena kepercayaan budaya seseorang dapat mempengaruhi personal hygiene. Misalnya di dalam budaya kan ada tuh yang Mbak yang tidak boleh, katanya nggak boleh ini, nggak boleh cuci muka, nggak boleh cuci rambut. Sebenarnya itu boleh, itu sangat dibolehkan karena itu menyangkut pada perilaku kesehatan Mbak sendiri. Selanjutnya untuk kebiasaan seseorang. Misalnya Mbak mempunyai kebiasaan pada saat sebelum menstruasi atau pada saat anak-anak, Mbak susah tuh untuk mandi. Yang paling penting itu mandi, sikat gigi. Tapi setelah beranjak kepada remaja, itu harus diterapkan kembali. Harus mandi itu harus sesering 3 kali sehari, sikat gigi setelah makan, mencuci muka. Oke, kita lanjut ya untuk kondisi fisik. Kondisi fisik di sini yang mempengaruhi adalah perubahan fisik pada remaja tersebut. Yang dulunya misalnya pada saat anak-anak kan untuk payudara belum timbul, tetapi setelah remaja sudah mulai adanya pertumbuhan pada payudara. Dan juga yang paling penting sekarang yang Mbak sedang alami adalah menstruasi atau haid tersebut. Oke, saya lanjutkan untuk menjelaskan tentang indikator dalam personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama, perawatan kulit dan wajah. Untuk sekarang Mbak udah mulai jerawatan belum? Iya Ibu. Jerawatan ya, itu adalah hal yang normal karena adanya peningkatan hormon pada tubuh Mbak sendiri. Itu bisa mempengaruhi pada wajah yaitu ini jerawat itu sendiri. Sehingga harus dilakukan yang namanya rutinitas mencuci muka atau membasuh muka menggunakan sabun. Untuk pemilihan sabun sendiri bisa diperhatikan untuk lebih pada remaja. Jadi pada saat membeli sabun harus dilihat untuk komposisinya itu tersebut. Selanjutnya untuk kebersihan rambut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada kebersihan seseorang, kebersihan rambut itu sangat penting karena adanya penumpukan minyak pada kulit kepala atau seperti Mbak kan berhijab. Nah, pada saat berhijab itu kan adanya keringat. Itu bisa menyebabkan ketombe timbul. Jadi harus sesering mungkin untuk membersihkan kepala dengan cara apa? Keramas itu kan ada mitos yang tidak boleh untuk keramas pada saat haid. Sebenarnya itu boleh. Keramas itu bisa dilakukan pada hari kedua dan hari ketiga. Itu tidak apa-apa. Oke, saya lanjutkan untuk kebersihan tubuh dan genitalia. Nah, ini berkaitan dengan keluhan Mbak tadi bahwa adanya ini gatal pada lipatan paha dan alat kelamin ya. Itu bisa diatasi dengan cara sesering mungkin untuk mengganti pembalut. Mencuci genitalia menggunakan air bersih dengan cara membersihkannya itu dari depan ke belakang. Kan biasanya kita tahu itu dari belakang ke depan, tapi salah. Sekarang harus diganti Mbak. Itu menggunakan sabun apa tidak Ibu? Tidak perlu menggunakan sabun, menggunakan air bersih saja. Jadi misalnya ini kan genitalia dari depan ke belakang, seperti itu. Baik Bu. Kenapa dari depan ke belakang? Agar kotoran yang berasal dari vagina kita bisa ke anus dan terbuang. Oke, selanjutnya untuk penggunaan pembalut. Penggunaan pembalut sendiri itu disarankan untuk pilihlah pembalut yang bersih, tidak berbau dan tidak mengandung parfum, dan untuk daya serapnya tinggi. Apabila pada saat menstruasi, karena untuk penampungan darah itu kan pada hari kedua lebih banyak ya Mbak untuk sekarang hari kedua itu lebih banyak ya Mbak untuk haid. Iya Ibu, sangat banyak. Nah, kalau begitu pada saat membuang air kecil, kalau bisa langsung diganti untuk pembalutnya. Dan untuk pembalut itu setidaknya 4 sampai 5 kali diganti untuk tiap harinya, seperti itu. Kenapa harus diganti setiap hari? Agar mengurangi timbulnya jamur. Karena kalau adanya jamur pada saat ini haid, itu bisa mengakibatkan gatal-gatal tadi itu Mbak. Ngerti ya? Baik. Selanjutnya Ibu Bidan akan menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan pada saat haid. Yang pertama mencuci muka. Mencuci muka itu 2 hari sekali untuk menghindari jerawat. Yang selanjutnya mencuci rambut atau keramas 2 kali sehari.
Terus minimal mandi bersih 2 kali sehari menggunakan sabun mandi. Setelah itu memotong kuku dan membersihkan kuku agar terhindar dari bakteri. Setelah itu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang alat genitalia. Jadi pada saat Mbak akan ganti pembalut, kalau bisa mencuci tangan, menggunakan sabun boleh, tidak menggunakan sabun juga tidak apa-apa. Tapi tangan harus dalam keadaan bersih, seperti itu. Setelah itu membersihkan vagina dengan air. Kan tadi pertanyaan Mbak, boleh menggunakan sabun atau tidak? Dianjurkan untuk tidak boleh menggunakan sabun, apalagi menggunakan antiseptik. Kan sekarang itu ada banyak kan iklan-iklan di TV atau dimanapun itu, ayo pakai sabun sirih atau apa. Lebih bagusnya lagi menggunakan sirih yang alami. Jadi air rebusan sirih itu dipakai untuk membasuh alat genitalia Mbak sendiri. Selanjutnya itu yang sudah saya jelaskan tadi, membersihkan vagina dari depan ke belakang. Setelah itu mengganti pembalut teratur 4-5 kali sehari, atau pada saat ini selesai membuang air kecil. Lalu merapikan atau mencukur. Untuk mencukur bulu rambut boleh saja Mbak. Yang penting jangan sampai, ibaratnya bahasanya itu tidak boleh sampai botak, tetapi tipis. Agar kenapa harus dibersihkan? Karena kan pada saat haid itu kan ada keluarnya darah. Takutnya darah tersebut tertinggal di bulu rambut ini Mbak sendiri, dan itu bisa mengakibatkan infeksi akhirnya berjamur dan berbau, itu bisa mengakibatkan penyakit seperti itu ya. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai dampak yang sering timbul pada masalah menstruasi tersebut. Yang pertama, atau kurangnya personal hygiene pada saat menstruasi. Yang pertama, dampak fisik. Dampak fisik yang tadi itu sudah saya jelaskan pada saat yang tadi Mbak, untuk pembalutnya itu. Jika tidak dilakukan pembersihan secara berkala, maka akan menimbulkan infeksi yang akan merujuk pada penyakit, contohnya kanker leher rahim, keputihan. Jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kemandulan sehingga menurunkan kualitas hidup individu tersebut, atau ini Mbak bisa mengalami kemandulan tapi itu tidak boleh ya, nggak mungkin ya kita sampai seperti itu. Kita doakan untuk tidak. Yang terakhir, untuk dampak psikososial. Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan kenyamanan, aktualisasi diri, dan gangguan intersosial. Oke, setelah saya jelaskan tadi Mbak, mungkin ada pertanyaan Mbak? Tidak ada, Ibu, saya sudah paham. Sudah paham ya? Iya, baik. paham. Nanti untuk yang sudah saya jelaskan tadi bisa diterapkan di rumah ya Mbak? Iya, Bu. Jika ada keluhan lagi silakan datang ke sini lagi. Baik, Bu. Baik, sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, untuk pendataannya sudah saya lakukan. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih, hati-hati di jalan ya. Baik. Iya, lekas sembuh.